Selamat malam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita. Pada malam hari ini kita boleh kembali diundang untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kita bisa mengucapkan dan memanjatkan permohonan kita di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala hal yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Kami juga sudah memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah Bapa yang baru saja kami lewati, dan Engkau menunjukkan kasih-Mu Bapa kepada kami dengan mengorbankan putra-Mu sebagai penebusan bagi kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah doa kami pada malam hari ini. Sertai dan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan memang benar-benar untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Untuk itu, marilah kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang patut untuk kita sembah. Mulia sembah Raja mulia.
Kristus adalah Raja kita dan Dia juga yang menguasai semua di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena Dia rela meninggalkan semua kemuliaannya, turun ke dalam dunia, dan Dia memberi contoh kepada kita bagaimana Dia merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk melayani kita. Bahkan Dia rela menjadi pelayan yang terendah dengan membasuh kaki para murid-Nya pada malam sebelum Dia disalibkan. Mari kita meneladani bagaimana Kristus merendahkan hati dan juga melayani sesama kita. Mari kita menyanyikan melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Mari kita bersehati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami setiap anak-anak-Mu. Kami hadir pada saat ini dengan apa adanya kami. Kami memohon biarlah Engkau melawat setiap hati kami, memberikan kepada setiap kami pertolongan, untuk semakin hari kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman-Mu ini, mari Roh Kudus yang akan menolong setiap kami memberikan hikmat pengertian, bahkan kemampuan untuk melakukannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Yohanes 13, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa juga membuka Alkitab masing-masing dari Yohanes 13, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam buku Karakter Excellence bagian 1 yang ditulis oleh Bapak Rizal Badudu, beliau memberikan 2 pertanyaan sebagai ilustrasi
tentang kerendahan hati. Nah, nanti di akhir dari bagian ini Bapak Ibu bisa ikut menjawab masing-masing ya, di tempat masing-masing. Yang pertama dari ilustrasi yang diberikan adalah jika ada dua orang tarik-menarik untuk saling menjatuhkan, orang pertama berdiri di atas sebuah peti, sedangkan orang kedua di lantai. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, orang pertama ada berdiri di atas sebuah peti, sedangkan orang kedua itu di lantai. Dia tarik menarik ya. Mana yang akan menang? Coba dijawab. Mana orang pertama atau orang kedua yang akan menang? Waktu dia tarik menarik. Jelas jawabannya adalah orang yang di bawah. Orang kedua yang di lantai, dia akan jadi pemenangnya. Lalu ilustrasi yang kedua adalah jika ada seseorang berbaring, sedang berbaring di atas lantai dan temannya itu berusaha untuk menjatuhkannya. Apakah bisa? Gimana jawaban Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah bisa? Kalau ada seseorang berbaring ya, lagi ada di atas lantai berbaring dan temannya berusaha untuk menjatuhkannya. Jawabannya adalah tidak bisa untuk dijatuhkan. Karena ia sudah berada di posisi yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua ilustrasi tersebut hendak menggambarkan kepada kita semua bahwa seperti itulah hati kita. Jika kita taruh di posisi yang paling tinggi, akan sangat mudah untuk dijatuhkan. Sebaliknya, jika sudah benar-benar rendah hati, tidak akan ada lagi sesuatu pun yang dapat menjatuhkan harga diri. Rendah hati adalah kualitas yang merupakan bukti di dalam hidup kita bahwa kita mati untuk kesombongan pribadi. Hal ini akan membuat kita bertumbuh dan tanpa menuntut penghormatan dari orang lain. Karena kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang selalu mengusahakan penghormatan itu didapat dari orang lain. Dengan cara apapun, seringkali manusia melakukan hal demikian. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan menunjukkan bahwa dia telah mati untuk kesombongan pribadi. Dan orang lain akan mengakui dan menghargai ketika dengan melihat teladan itu. Jadi tanpa berbicara, saya nih begitu ya, harus dihormati. Hormati saya dong, hargai saya dong, begitu ya. Tanpa hal seperti demikian, tetapi orang yang ada di sekeliling kita itu akan mengakui dan menghargai ketika melihat kita adalah orang-orang yang sudah mati untuk kesombongan pribadi. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa bentuk tubuh yang ada di dalam diri kita, materi, pendidikan, karir, usaha, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya yang kita miliki di dalam hidup ini, semua itu adalah berkat dari Tuhan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur, bukan untuk kesombongan. Mengapa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penting untuk memiliki kerendahan hati? Mother Teresa mengatakan bahwa karena kerendahan hati adalah ibu dari semua karakter yang baik. Dalam kerendahan hati,
kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Harus kita akui bahwa ketika kita memiliki kerendahan hati, di situ ada damai yang luar biasa. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dendam ketika seseorang mungkin merendahkan kita dan lain sebagainya. Kerendahan hati tidak mudah untuk kita lakukan. Itu tidak dapat kita pungkiri. Karena kita adalah manusia yang sering kali hidup di dalam keegoisan kita. Oleh karena itu, bagaimana agar kita dapat terus mengingat di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan ini, kita terus belajar dari karakter Tuhan, yaitu kerendahan hati. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mau belajar dari teladan Tuhan itu. Di dalam bagian yang sudah kita baca, Yohanes 13, dijelaskan bahwa pada saat Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid, saat sedang makan bersama-sama, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Menurut pandangan kita sebagai manusia, sebenarnya ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan untuk melakukan pembasuhan kaki itu pada saat itu yang Tuhan Yesus lakukan. Saya bisa memberikan beberapa alasan di dalam pandangan sebagai seorang manusia, mengapa sebenarnya hal itu adalah hal yang patut untuk dipertimbangkan di dalam melakukannya. Yang pertama adalah itu sebenarnya bukan tugas Tuhan Yesus. Jadi di dalam latar belakang budaya saat itu, membasuh kaki bukanlah tugas Yesus. Pada umumnya, jika tuan rumah sedang mengadakan sebuah acara begitu ya, maka dia akan menyiapkan budak untuk membasuh kaki tamu yang datang. Hal itu dilakukan mengingat kondisi jalanan yang berdebu pada saat itu. Jadi biasanya dilakukan pada saat tamu baru datang. Namun Tuhan Yesus melakukannya pada saat sedang berkumpul dalam perjamuan. Tidak ada budak, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang melakukan, dia membasuh kaki dari murid-muridnya tersebut. Jelas ini bukan merupakan tugas Yesus. Tetapi hal ini tetap dilakukan meskipun itu bukanlah sebuah tugas dari Tuhan Yesus sebagai guru yang diagungkan itu. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada penghinaan. Maksud saya akan ada pengkhianatan. Di dalam ayat ke-18 sampai ayat yang ke-30, kalau kita membaca bagian ini, jelas kita mengetahui bahwa akan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh murid yang sangat dikasihinya. Ini tentu adalah sebuah kondisi yang sangat menyedihkan. Dan dia tahu itu akan terjadi. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus yang tetap melakukan pembasuhan kaki untuk para muridnya. Dia tetap di dalam kondisi, di dalam kemahatauannya itu, dia melakukannya untuk murid bahkan yang mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Kalau kita membaca di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu ayat yang ke-21, hal ini jelas berbicara tentang perpisahan. Bagaimana nanti Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang ada. Jelas sekali situasi pada saat itu, ketika itu bukanlah merupakan tugasnya di dalam keberadaan sedih, dan juga dia tahu dia akan berpisah dengan murid-muridnya, namun semuanya itu tidak membuatnya untuk mengurungkan niat membasuh kaki murid-muridnya, melainkan ia tetap melakukannya. Momen tersebut digunakan oleh Tuhan Yesus
untuk menyampaikan kepada murid-muridnya betapa ia adalah guru yang agung, yang memiliki kerendahan hati. Dia menunjukkan sebuah pelayanan. Momen tersebut digunakan juga untuk menyampaikan kepada murid-muridnya betapa dia yang agung dan mulia itu terlebih dahulu mau melayani. Dan dia dengan kerendahan hati mau membasuh kaki para muridnya ini. Ini merupakan kasih. Ini merupakan wujud kasih Tuhan Yesus kepada para murid. Lalu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu pun membuktikan bahwa betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Kasih yang sudah diterima itu, kasih yang sudah kita terima juga dari Tuhan, yang mau mati di atas kayu salib, yang terlebih dahulu juga melayani setiap kita. Biarlah kita boleh senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang terlebih dahulu meneladani di dalam kerendahan hati. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengingat kalau kita mau melangkah untuk sombong, untuk tinggi hati. Mari kita mengingat apa yang sudah Tuhan teladankan terlebih dahulu. Yaitu dia mau menjadi teladan di dalam kerendahan hati. Dengan melayani terlebih dahulu dan menunjukkan kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sulit untuk melakukan sesuatu di dalam pelayanan, ingatlah bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita seringkali memiliki hati yang tidak damai karena sesuatu hal yang mungkin diperlakukan orang lain terhadap diri kita, rasanya begitu sangat gusar hati ini, begitu sedih. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu di dalam proses yang tidak mudah ini, marilah kita mau belajar untuk memiliki kerendahan hati. Bagaimana seharusnya kita juga melihat dua hal. Yang pertama adalah ketika kita menyadari kenapa kita sulit untuk rendah hati. Mari kita mau mencek diri kita, hati kita. Kenapa? Karena seringkali kita sulit untuk melakukan rendah hati itu. Kita cek apa sebenarnya yang kita alami. Perkataannya yang menusuk hati, caranya memperlakukan kita mungkin ada hal-hal di mana kita direndahkan secara materi, secara fisik dan lain sebagainya. Kita harus cek apa yang membuat kita kok begitu sangat terpukul dan rasanya ingin membalas dengan tinggi hati, dengan kesombongan. Kita harus cek diri kita, hati kita, memeriksanya di hadapan Tuhan. Saya mengingat seorang bapak. Wah, dia luar biasa sekali dalam melayani Tuhan. Kalau dipercayakan untuk sebuah pelayanan, bapak ini akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Wah, dia begitu sangat cekatan, dia akan bertanggung jawab, dia akan menyelesaikan dengan begitu sangat baiknya. Tetapi ada satu hal di dalam dirinya yang menjadi pergumulan, yaitu dalam melayani, dia tidak terima masukan dari orang lain. Dalam pengertian, biasanya kan kita pelayanan memang harus bekerja sama ya. Kita tim begitu loh. Kemudian ada masukan, maka bapak ini akan dengan mudahnya mengatakan, oke, saya tidak akan mengerjakannya lagi, kamu kerjakan. Kalau mau saya kerjakan, ya saya akan kerjakan dengan cara saya. Begitu ya, saya akan selesaikan gitu. Jadi udah, yang lain gak usah ikut campur, begitulah kira-kira ya. Nah, bertahun-tahun bapak ini melayani dengan cara demikian. Yang dia rasakan adalah tidak ada pertumbuhan di dalam pelayanan. Mungkin orang lain terkadang berpikir, ya sudahlah daripada ribut, begitu ya. Atau hal-hal yang lain yang dipertimbangkan.
Nah, Bapak ini mengatakan kalau saya ingin mengerjakan bagian yang dipercayakan, sudah saya akan kerjakan, saya akan tanggung jawab nih. Tapi udah, semua pada diem ya, gitu ya, nggak mau diberi masukan lah, begitu ya kira-kira. Tetapi di dalam perjalanan melayani Tuhan, Bapak ini luar biasa diproses oleh Tuhan. Sehingga pada suatu ketika, dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah pelayanan, bekerja sama. Dan ketika dia menyadari dia harus menjadi seseorang yang rendah hati menerima masukan dari orang lain. Karena cara orang juga berbeda-beda ketika memberikan masukan, dia tidak bisa menuntut, kamu jangan begitu ya caranya misalnya. Dia nggak bisa kan berbicara seperti itu, tetapi dia tahu dia harus merubah dirinya. Dia harus merubah hatinya untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika dia mau belajar untuk rendah hati itu adalah proses yang luar biasa. Tetapi di dalamnya dia menemukan sebuah relasi yang indah. Dia belajar bagaimana Tuhan mengasihi dia yang berdosa. Tuhan sangat mengasihi dia sehingga diberikan kepercayaan di dalam melayani. Keluarganya juga Tuhan pelihara dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak pendek adanya. Tetapi di dalam proses belajar untuk kerendahan hati, dia tetap mengingat bagaimana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadikan dia sebagai seseorang yang akhirnya di dalam melayani mau rendah hati. Bekerja sama dengan orang lain, dengan rekan-rekan yang ada. Kita harus memeriksa hati kita. Kalau misalnya kita sangat sensitif sekali terhadap masukan-masukan tertentu. Kalau misalnya seseorang ya berbicara tentang hal tertentu kepada kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang disampaikan dan kita sepertinya kuping kita panas, hati kita begitu bergejolak seperti mau meledak. Ya, kita harus memeriksa kenapa kita begitu sangat sensitif dan kita akhirnya menjadi orang yang tinggi hati. Lu kira gue gak bisa begitu ya, atau kok begitu, awas lu ya, begitu ya. Oh tidak, kita mau belajar apapun sikap-sikap orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa menuntut bagaimana mereka memperlakukan kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita hidup bagi Tuhan, kita tahu ini merupakan anugerah. Apa yang ada di dalam diri kita semua adalah anugerah. Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak mau menjadi orang-orang yang sombong. Tetapi rendah hati, karena Tuhan pun sudah meneladaninya untuk kita. Itulah hal yang pertama, kita harus memeriksa hati kita sehingga kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi akar yang bisa memicu kita untuk kita menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana kita dibesarkan dalam pola asuh keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting dari mana kita berasal. Ada orang-orang tertentu yang begitu sangat sensitif sekali kalau dibicarakan tentang sesuatu. Karena rupanya dia mengalami sejak kecil mama papahnya berpisah. Sehingga kalau orang berbicara tentang sesuatu, dia sebel, gak mau temenan begitu ya. Dan akhirnya sedikit-sedikit dia ngadu sama omahnya. Dan sering dibela dan akhirnya berantem begitu. Dan teman-temannya gak mau deketin anak itu. Dia begitu sangat sensitif dalam hal-hal tertentu. Tetapi ada juga orang-orang ya yang begitu sangat penuh melimpah dengan kasih sayang, dengan kebutuhan hidup, ya, sehingga sulit untuk menghargai orang lain. Nah, di dalamnya kita melihat bagaimana sebenarnya diri kita ini berasal, dengan pola asuh seperti apa kita dibesarkan. Kalau Tuhan, Dia bisa memperlakukan murid-murid dengan begitu sangat menghargai, dengan kasih sayang yang ada dan kasih-Nya itu nyata bahkan untuk kita manusia yang berdosa. Mari kita mau memeriksa diri kita. Kita ini dididik dengan pola asuh seperti apa?
Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kalau kita melihat di berita ya beberapa waktu lalu ada seorang yang CEO suatu perusahaan tertentu dengan enaknya menodongkan pistol, mengeluarkan pistol waktu dia menabrak motor begitu ya. Lalu dia akhirnya ketangkep oleh polisi beberapa hari yang lalu sehingga ada di dalam sebuah artikel seorang psikologi mengatakan bahwa hari-hari ini banyak orang yang secara knowledge, pengetahuan, wah dicekokin gitu ya. Orang tua juga begitu. Tetapi dengan karakter ya. Bukan hanya berbicara tentang karakter moral karena itu berbicara umum. Tapi karakter Kristus yang serupa dengan Kristus itu. Itulah yang perlu senantiasa kita ingat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita melayani Tuhan. Seorang Benjamin Franklin, dia adalah tokoh yang berpengaruh di Amerika. Dia membuat 12 daftar hal yang ingin dicapai sepanjang perjalanan hidupnya. Lalu dia bertemu dengan temannya. Dia menunjukkan daftar itu kepada seorang teman. Dia katakan, aku punya 12 daftar yang ingin aku capai di dalam kehidupan ini. Kemudian temannya ini memberikan masukan kepada Benjamin Franklin. Kamu bisa menambahkan di dalam daftarmu yang ingin engkau capai di sepanjang perjalanan kehidupan engkau, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Benjamin Franklin, dia berpikir, kenapa kerendahan hati yang akan dimasukkan di dalam daftar dari yang ingin dicapai sepanjang perjalanan kehidupannya. Dia berpikir dan akhirnya dia tahu bahwa banyak manusia yang sulit sekali untuk rendah hati. Manusia memasukkan daftar di dalam kehidupannya, di dalam pencapaian sepanjang perjalanan kehidupannya, ingin kaya, ingin punya rumah, punya mobil, sekolah sampai level yang tertinggi, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tidak salah. Tetapi hal-hal yang demikian itu sering kali dipakai untuk menunjukkan kesombongan. Ini saya bisa loh, saya bisa, begitu kan? Kamu belum tentu. Banyak orang-orang yang Tuhan berikan kelebihan bukannya bersyukur, tetapi dipakai untuk kesombongan. Dan akhirnya Benjamin Franklin memasukkan satu tambahan daftar di dalam perjalanan kehidupannya, yaitu belajar untuk menjadi seseorang yang rendah hati. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Adakah hari-hari ini kita pun mau ditegur dan berproses menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati? Jika terlalu sulit untuk melakukan itu, kita tidak sendirian. Karena adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter rendah hati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Tinggi hati atau kesombongan apa yang sedang kami pertahankan di dalam diri kami. Kami mau Tuhan semuanya itu boleh dilepaskan atas diri kami. Kami mau mati dari kesombongan itu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami sering tidak berdaya untuk melakukannya,
Karena kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami percaya Allah Roh Kuduslah yang akan menuntun, menolong kami. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk segala berkat anugerah yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kau begitu sangat mengasihi kami. Kami tetap memandang Engkau. Dan kami tetap mau bersyukur atas setiap hal yang sudah Kau nyatakan, yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita bertemu lagi di pertengahan minggu ini. Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu semua melalui pekerjaan, melalui tubuh yang sehat, melalui keluarga masing-masing. Saat ini Tuhan mengundang kita bersama-sama untuk kita masuk, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan untuk setiap kita. Kita akan membuka pokok-pokok doa pada malam hari ini dengan doa. Saya akan pimpin kita dengan doa. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, sudah belajar banyak dari firman Tuhan yang barusan kami dengar tadi. Kami diingatkan untuk setia hanya kepada Tuhan saja. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih sudah menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih dengan sangat setia menjaga kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Dan malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh duduk bersama-sama melalui layar ini, kami boleh mendengar, kami boleh bersati, saya pikir untuk berdoa di tempat kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur ini semua semata-mata karena berkat dan anugerah serta belas kasih dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum kita masuk pada beberapa pokok doa, saya mengajak kita sedikit merefleksi, mengingat kembali apa yang ditulis dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Kalau kita mengingat momen itu ketika dua orang penyamun penjahat yang tergantung di kiri dan kanan Yesus, salah satu dari mereka menghujat Yesus, tapi salah satu di antaranya berkata, Yesus, kalau hari ini Engkau masuk dalam kerajaan-Mu, ingatlah aku. Itu menjadi seruan pribadi dia, dan saya berharap ini juga menjadi kalimat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tuhan, malam hari ini aku datang dengan penuh dosa, dan aku tahu saat ini Engkau berada di surga, ingatlah aku. Melalui apa yang aku kerjakan, bahwa kerajaan-Mu, hidup-Mu sudah dikorbankan untukku dan aku akan masuk dalam kerajaan itu. Kita bernyanyi bersama-sama, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sementara musik tetap dimainkan, Bapak Ibu Saudara, marilah seruan ini, doa ini, kita juga naikkan kepada Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku ketika Engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Dan kita mengundang Yesus untuk mengajak kita bersama-sama masuk dalam kerajaan-Nya ketika waktunya nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mengaku bahwa hanya Tuhan saja, satu-satunya Tuhan, jalan untuk masuk ke sana, bukan melalui jalan yang lain. Jesus, remember me. Sekali lagi. Jesus, remember me
When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom lagi, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan beberapa pokok doa kita untuk malam hari ini. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa bagi keamanan negara dan bangsa kita. Kita tahu dalam 2 bulan terakhir ini, dalam 2 minggu terakhir ini, ada kejadian-kejadian yang menteror bangsa kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memakai aparat kepolisian, tentara kita untuk menindak tegas orang-orang yang hendak mengacaukan keamanan negara, dan kita mempertahankan bersama-sama negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi keamanan di negara kami. Dalam 2 minggu terakhir kami melihat ada berita yang sangat mengganggu, yang menteror kami sebagai bangsa. Tapi biarlah kejadian ini boleh segera kami lupakan, karena kami punya aparat negara yang luar biasa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kepolisian dan tentara yang setiap hari berjaga-jaga untuk menjaga dan mengamankan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas di lapangan, yang memastikan keamanan negara dan bangsa kami. Tuhan boleh tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh lindungi dan menaungi mereka dengan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Bapa, kami tidak punya kekuatan apa-apa secara pribadi, tetapi dengan kuasa Tuhan, kami boleh menitipkan alat-alat aparatur negara kami, seperti kepolisian dan tentara, untuk Tuhan boleh pakai untuk menjaga negeri kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berdoa setelah setahun, per Maret kemarin kita setahun dilanda pandemi. Tidak hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan situasi bangsa kita supaya segera pulih kembali. Kita juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang masih bekerja untuk merawat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19. Kita berdoa untuk banyak rumah sakit yang sedang menampung, demikian juga kita berdoa supaya tenaga dokter, tenaga perawat boleh dipakai, dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi pendamping bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini, khusus untuk saudara-saudara kami, tenaga medis, baik itu dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga lab, tenaga radiologi, teman-teman kami yang bertugas di bagian emergensi, saudara-saudara kami yang bertugas menangani pasien-pasien COVID di area high care, di area ICU, di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, bahkan di banyak tempat di seluruh dunia. Tuhan, kami menyerahkan mereka-mereka yang bekerja siang dan malam, menyerahkan mereka-mereka yang bekerja mempertaruhkan seluruhnya untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Tuhan, beri mereka hati yang damai, Tuhan beri mereka sejahtera, Tuhan berikan mereka kekuatan, baik secara fisik maupun secara emosional, untuk mereka mampu dan bisa bertahan menghadapi hari-hari ini dan hari-hari esok yang akan terus mereka jalani. Tuhan, pakai semua peralatan medis yang ada, baik di ICU maupun di kamar perawatan biasa. Tuhan, pakai juga tenaga dokter dan perawat dan semua peralatan medis yang disiapkan untuk Tuhan pakai menjadi alat bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Mereka memerlukan kekuatan dan jamahan dari Tuhan. Mereka memerlukan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Karena itu, biar Tuhan boleh menyertai mereka ketika mereka menghadapi masa-masa berat ini. Tuhan, kami khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena COVID, baik yang di high care, di ICU maupun di kamar perawatan biasa, atau yang sedang di rumah yang tanpa gejala. Mereka pasti dirundung dengan rasa khawatir dan takut.
Mereka pasti mengalami rasa gelisah, mereka pasti mengalami merasa terisolasi. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh mengangkat mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang melihat dan mendengar segala pergumulan mereka, Tuhan yang boleh menjawab doa mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali kami menyerahkan situasi dan ekonomi bangsa kami, bahkan di banyak negara. Para presiden, para petinggi, para perdana menteri sedang sibuk membuat perencanaan untuk memulihkan keadaan ekonomi. Kami juga berdoa untuk pimpinan negara kami, untuk para menteri, untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan negara. Tuhan boleh beri mereka kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk mereka bisa memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kemajuan negeri kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur untuk pokok doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak juga kita berdoa untuk proses pemilihan Penatua Jemaat GKI Karawaci dan seluruh GKY pada tanggal 11 April nanti akan ada pemilihan. Jadi kita berdoa bersama-sama, khusus untuk Karawaci, kita berdoa untuk nama-nama calon-calon penatua yang sudah dibacakan dalam 4 minggu terakhir ini. Jika ada di antara mereka yang Bapak Ibu Saudara kenal secara pribadi, silakan sebut mereka dalam doa. Ketika nama mereka didaftarkan sebagai calon, maka Tuhan memerlukan mereka untuk mengerjakan tugas berikutnya. Kita menyerahkan semua yang mereka perlukan, kekuatan yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas ke depan ini, supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, rencana pemilihan penatua Majelis Jemaat GKY Karawaci, dan kami juga berdoa untuk proses pemilihan secara umum di seluruh GKY pada tanggal 11 April yang akan datang. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang namanya sudah terdaftar di calon penatua GKY Karawaci. Mereka adalah saudara-saudara seiman kami yang pada hari-hari ini juga sibuk seperti kami, yang pada hari-hari juga mengalami hal yang juga banyak kami alami, merasa khawatir, merasa takut, merasa bimbang. Mampukah kami maju ke depan untuk melakukan tugas yang berat yang sudah Tuhan siapkan? Pada saat ini, pada malam hari ini Bapa, kami menyerahkan mereka secara pribadi. Mereka dengan segala pergumulannya, mereka dengan segala persoalannya, dan mereka dengan segala rencananya boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Kami tahu di hadapan Tuhan tiada yang mustahil, walaupun di mata kami tugas ini berat, di mata kami tugas ini melelahkan, tetapi dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai dan memampukan mereka. Bapa, kami berdoa untuk proses demi proses pemilihan secara online, maupun Bapak Ibu nanti akan memilih melalui offline dengan menulis di kertas. Kami menyerahkan semua proses ini, dan kami berdoa untuk tim majelis yang bertanggung jawab mengelola, merencanakan, mengumpulkan suara, menghitung suara pada tanggal 11 nanti. Tuhan boleh beri mereka kekuatan, boleh beri mereka hikmat, boleh beri mereka kerjasama untuk mereka bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Kami berdoa sekali lagi ya Bapa, proses pemilihan demi pemilihan, saudara kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membungkus memakai mereka. Dan kami percaya ketika mereka terpilih, bukan karena suara kami, tapi karena Tuhan yang memilih mereka. Dan kami juga percaya ketika Tuhan sudah memilih mereka, maka Tuhan pun yang akan memampukan mereka. Terima kasih Bapa untuk iman percaya yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih juga untuk kepercayaan ini yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendoakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak April tahun lalu sampai hari ini bulan April, anak-anak kita yang sekolah atau yang mahasiswa harus mengerjakan tugasnya dari rumah, sekolah dari rumah. Jadi sekolah daring ini tantangannya ada tantangan tersendiri. Mereka hanya duduk seharian menghadapi laptop atau PC atau handphone, dan pasti secara emosional mereka merasa sepi, secara emosional mereka merasa tertekan, secara emosional mereka merasa kok nggak bisa bebas, dan mereka harus mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Pergumulan ini adalah pergumulan kita juga,
kalau mereka merasa sedih, mereka merasa khawatir, mereka merasa tertekan, kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat juga pasti merasakan yang sama. Mari kita mendoakan mereka. Ini proses yang berat, kita tidak tahu apakah pertengahan tahun nanti akan ada kelas langsung atau tidak. Kita masih melihat perkembangan situasi COVID ke depan. Tantangan ini berat, Bapak Ibu, kita sama-sama mendoakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mahasiswa untuk mereka bisa bertahan melewati masa sulit seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengingat juga dengan anak-anak kami yang pelajar dari SD, SMP, SMA, kemudian rekan-rekan kami mahasiswa yang sedang belajar online. Sejak tahun lalu sampai genap setahun tahun ini mereka belajar hanya duduk di rumah, kemudian menghadap laptop, menghadap PC atau menghadap smartphone-nya untuk mereka belajar. Dan ini jauh dari nyaman yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka sulit berinteraksi dengan teman-teman, tidak bisa bertatap muka, dan mereka merasa terisolir walaupun mereka bisa ketemu secara daring. Tetapi Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat mereka, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk membantu mendampingi mereka. Kami berdoa anak-anak kami supaya mereka diberi kesabaran, diberi hikmat, diberi kekuatan yang dari Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan tahu pergumulan mereka. Dan Tuhan juga mengerti betapa mereka merasa tertekan, mereka merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Tolong mereka untuk mereka bersabar melewati masa ini. Dan ini masa yang harus kami lalui. Dan akan ada waktunya nanti kami boleh kembali melihat anak-anak kami berinteraksi secara bebas, secara nyaman, dan bertanggung jawab dengan teman-teman di sekolah, di kelasnya masing-masing. Kami berdoa untuk para mahasiswa mengerjakan banyak tugas. Tuhan beri mereka kesabaran, karuniakan mereka hikmat, pengetahuan, kepandaian yang dari Tuhan, untuk mereka dengan bijak bisa memakai waktu kesendirian mereka di kamar, belajar sendiri secara online. Tuhan yang kuatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang secara khusus memiliki anak-anak di rumah yang harus didampingi. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Mereka perlu kekuatan dan hikmat dari Tuhan, karena tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan, kami tidak mampu melaluinya. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung dari pokok doa kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih menutup sesi kita malam hari ini. Musa Arifin akan tutup kita dengan doa. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Kami meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami ketika kami memohon, kami berseru kepada Tuhan. Dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, Kau menjawab doa permohon kami. Tuhan senantiasa kuatkan kami dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Kami sedang bergumul di tengah dunia. Namun kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian. Tetapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Jadikan hidup kami sebagai kesaksian di tengah-tengah bagi mereka yang belum percaya. Di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Karena melalui kehidupan kami, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan biar malam hari ini, setiap kami boleh mengalami
kasih dan kuasa-Mu dalam hidup ini. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dunia melihat Tuhan kami melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam segala yang kami lakukan. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan, penghiburan Roh Kudus, menyertai hidup saudara, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.